desa, karena ini desa kita semua. Yuk kita berjuang dan kita pupuk demi masa depan desa Kawung Luwuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kawung Luwuk Subang Channel, di mana channel ini menceritakan tentang aktivitas warga masyarakat desa Kawung Luwuk, baik sosial, ekonomi, budaya, dan juga para wisata. Oke, kali ini teman-teman, alhamdulillah waktu menunjukkan jam 2, pekerjaan di desa sudah mulai santai. Saya pengen istirahat. Sambil istirahat biar mantap dan juga biar tenang, saya akan beristirahat di salah satu kafe, yaitu Kafe Kopi Mang Oleh ya. Mari kita saksikan selanjutnya, kita ngobrol santai di Kopi Mang Oleh. Desa subur nu ngajuk-juk, Kawung Luwuk ku urang kudu dipupuk. Kawung Luwuk. Alhamdulillah kita udah nyampe di Kopi Mang Oleh ya. Semoga ada Mang Oleh, ternyata Mang Olehnya ada. Selamat siang Mang Oleh. Siap Pak Bu. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Mantap ya kopinya ya. Oh, siap Pak Bu. Kebetulan abdi tos nyantai ya di desa teh oleh gitu nya lah ya mah. Aya ngopi we bayar gratis kan. Kopi. Aya kopi naon wae di dieu Mang Oleh kopi teh. Kopina di dia mah robusta nya. Robusta. Tetangga desa ya. Ya, robusta itu produksi dari Desa Buniara. Desa Buniara, Kecamatan Tanjung. Alhamdulillah ternyata sudah ada kemasan kopi khusus Desa Buniara nih. Ya, di Mang Oleh juga ada. Ini robusta dari Bukan Negara. Kita ngobrolnya di atas saja. Oke, siap. Nah, ternyata di atas ada tempat yang lebih tenang, sejuk, walaupun di tengah-tengah keramaian ya. Kita coba lihat. Ya. Mantap ya, sejuk juga nih tempatnya, enak walaupun di tengah-tengah keramaian pemirsa. Aduh, baik Kang Oleh, sambil saya nunggu pesen kopi ya, ngobrol-ngobrol dikit lah kan gitu. Kenapa nih Pak Oleh sampai tertarik ke dunia kopi ini kan gitu, sehingga membuka kafe? Sementara kan basic Kang Oleh itu adalah di dunia pariwisata, di desa juga sebagai Pokdarwis. Tetapi tertarik dengan dunia kopi ya. Dunia kopi ini kenapa nih, sejarahnya seperti apa nih? Oke. Begini, mungkin kita tahu sendiri ya Pak, desa kita itu bisa dijadikan corongnya. Oke. Jadi awal mulanya memang pariwisata di Tanjung Siang ya, bisa sebutkan desa kita pelopor ya. Nah, dari situ saya dapat masukan dari teman-teman di pariwisata, karena juga kita sering ketemu, sering ngobrol ya, secara tidak langsung mungkin sering ketemu di sini dengan teman-teman para penggerak. Dari situ saya tercetus ide, kayaknya kita kalau sambil ngobrol ngopi ya mantap ya. Nah, mantap. Nah, mungkin seperti itu. Karena yang namanya kopi biasanya tidak lepas dari
pariwisata biasanya gitu. Jadi di mana ada tempat wisata biasanya ada kedai kopi. Itu mungkin. Kebetulan memang sekarang juga lagi ngetren nih kopi. Nah, itu betul. Nah, ini kopi yang dipakai Kang Oleh nih, kopi mana aja nih? Ya, seperti tadi di bawah kita lihat kopinya. Kalau untuk robustanya saya menggunakan kopi Bunyara. Kenapa Bunyara? Pertama itu sejarah kopi di kawasan Subang Selatan itu dari dulu zaman Belanda itu sebenarnya ditanam di Belanda. Di Bunyara. Ya, jadi zamannya Belanda gitu. Cuman Belanda dulu udah ada kopi buhun istilahnya. kopi Gitu. buhun ya. Bahkan yang di Sumedang itu kemungkinan 50% yang dipasok ke Sumedang itu dari desa Bunyara. Dari desa Bunyara. Tanpa disadari itu kita beli ke Sumedang itu ternyata Itu kopinya ternyata dari bocor kita. kita, ya. Oh. Makanya saya dari situ wah nih. Sepertinya kopi Kenapa itu nggak kita diolah kan gitu, kita saja dimanfaatkan olah di gitu. sini gitu, dan alhamdulillah sekarang petaninya kita bina, kita arahkan bagaimana gitu kopinya yang kualitas baik Kualitas yang yang layak baik. jual di kedai kopi. Mungkin itu. Oke, kita minum dulu nih Oke, ya, kopinya Pak. ya, biar mantap ngobrolnya. Biasanya kalau kopi nggak merokok itu nggak enak. Kopi harus sama rokok. Aduh, nih Kang Oleh udah berapa lama ini menggeluti dunia? Nah, saya buka kedai kopi mungkin baru 2 tahun lebih lah. 2 tahun ya. Februari 2020. Saat itu memang situasi pandemi lah yang mendorong saya juga untuk membuat kedai kopi. Jadi jujur saja dulu wisata sepi, terus usaha saya jasa fotokopi agak sepi. Nah, tapi kebutuhan orang untuk ngopi sepertinya masih ada. Gimana perkembangannya sekarang nih? Ya, alhamdulillah mungkin di awal tahun memang kita sering istilahnya ajak teman dekat ngobrol gitu di ya teman-teman pariwisata, terus teman-teman di BUMDes di Desa Kongluk. Ya kita ajak ngobrolnya di sini aja lah ya. sambil ngopi. Padahal intinya saya juga memperkenalkan kedai kopi saya gitu. Memang enak sih tempat Ya. segini walaupun memang sebuah keterbatasan ya. Ya, Biasanya betul. orang kan kalau mau melakukan usaha itu selain modal itu harus punya tempat. Nah, itu gitu kan. betul ya. Nah, tetapi kadang orang dengan hal itu suka berhenti begitu saja. Saya nggak punya tempat yang enak. Nah, itu. Memang kalau lihat lokasi di sini ya, Ya. dibilang sudah agak sedikit kota Nah, lah kan gitu ya. ramai Strategis lah. kan, Iya. ramai strategi, tapi pasti suasananya panas gitu. Betul. Tapi ternyata ketika dimodifikasi, ketika ditata dengan baik ya cukup lumayan, justru Betul. malah enak di keramaian, di bawah, Ya. di atas, ini dingin enak kan gitu. Iya. Nah ini ide apa nih supaya pakai bambu segala boleh gitu. Ini juga kan bambunya bambu lokal sini ya, bambu haur atau istilahnya awi calung lah kalau di sini ya. Wulung, Memang bambu jujur saja hitam. ini minimalis modalis pokok nih. Nah, Saya ini kan- seadanya gitu. Ini tempat dulunya cuma tempat jemuran, tempat nyimpen barang-barang bekas. Kemudian saya poles sedikit, wah kayaknya kalau tempat nongkrong di atas agak Nah, enak ya. jadi Nah. teman-teman nih yang mau buka usaha jangan khawatir dulu dengan kondisi sekecil apapun tempatnya. Ya kalau kita tata dengan baik ya insya Allah itu bisa menjadi suasana yang tenang. Kembali lagi ke kopi Kang Oleh ya, kita karena ini ngobrol-ngobrol tentang kopi. Ya sebagaimana tadi diceritakan di Bunyara itu ya wilayah pegunungan kita itu banyak sebetulnya kopi-kopi ini. Gimana nih memberikan sebuah khususnya kepada petani gitu kan penerangan agar mereka betul-betul mengelolanya dengan baik kan gitu. Karena sementara itu mereka ya cukup tanam, panen, jual kan. Nah, itu betul. Itu bagaimana tuh proses itunya gitu. Jadi begini, awalnya kita tanya dulu penghasilan manakala panen raya itu berapa. Terus mereka yang jualnya kan kopi itu dipanen tuh ada yang ngambil cherry-nya, ada yang masih hijaunya. Ternyata mereka petani yang istilahnya tradisional itu lebih penting lebih cepat yang dapat duit aja. Yang dapat duit aja. Nah, padahal kalau misalnya petik cherry yang merah Cherry itu yang sudah matang merah nah ya. itu yang matang itu harganya bisa mahal. Memang kita juga
nggak langsung petani itu nggak langsung menerima gitu kan, mereka langsung nggak ini aja cepet jadi duit. Nah kita contohkan aja gitu kan, ini harga kalau 10 kilo misalkan dapat berapa, kalau cherry jual 1 kilo dapat berapa, perbandingannya hampir sama. Akhirnya mereka juga ikut, oh iya gitu. Nah dari situ sedikit-sedikit kita kasih pemahaman bagaimana kualitas kopi yang baik Yang itu. baik. Jadi Jangan juga- asal panen. Biasanya gitu. kan kita gini, Ya, ini kopi dari mana, misalkan di luar daerah yang Ya. kualitasnya bagus. Padahal kopi di kita kurang Nah, gimana bagusnya. betul. Cuma berarti hanya di dalam pengolahannya Nah, saja yang prosesnya itu. memang di kita itu mencegah asal tema yang buru-buru jadi duit tuh aja. nah kan, gitu. itu betul. Jadi gini, ketinggian Buniara itu sekitar 700 sampai 1.200 mdpl. MGPR. Nah itu bagus untuk kopi robusta gitu. Kalau kopi arabica kan di 1.000 mdpl ke atas gitu. Dan itu ternyata bahwa kopi kita itu tidak kalah dengan kopi-kopi luar gitu. Kualitasnya ya. Ya kalau diprosesnya secara benar. Masalahnya kan dari dulu itu petani itu terbiasa mereka petik yang belum matang, udah yang penting cepat jadi duit itu. Nah sekarang sekarang ada sedikit perubahan buat mereka gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kan di kita juga di Desa Kaung Luwuk di Nah. atas Pamoyanan itu Betul. kan udah ada Bisa kan sebenarnya, gitu ya. yang menanam kopi. Betul Cuma itu tadi masyarakat kita ya, Belum paham. pemahamannya pengennya Nah. cepat jadi uang saja. Padahal Betul. kalau dibuat matang dulu ya, Iya. petik yang Sabar aja. merahnya Nah, itu harganya harga jualnya lumayan lebih tinggi bagus kan, iya, gitu ya. gitu. Iya. Karena perbedaannya bisa mencapai 5 kali lipat. Karena saya pernah tes ini diterima berapa kalau kopi belum Yang matang. hijau, Nah, yang yang hijau ini berapa? Ternyata lebih bisa kalau lagi pas bener-bener rebut itu 5 kali lipat 5 harga. kali lipat dari harga yang cherry, ya, masih itu gitu. ya. Karena kalau diproses nanti kan yang belum matang itu nanti kalau direndam pakai air tidak mengangkat ke atas itu artinya berarti kualitasnya tidak bagus. Tapi kalau udah cherry udah dipastikan kalau direndam itu bebannya beratnya turun. Itu mungkin perbedaannya. Jadi perbedaan kalau kayak gini kan matang nih kopi terus dijemur, Ya, dipanasin. jemur. Untuk melihat kualitas yang Bagus. yang dia gimana tuh? Yang di bawah. Oh, Berarti jadi berat kopi. ketika dimasukin direndam, Nah, itu yang kalau bagus tuh yang bagus mah tenggelam. Nah, tenggelam ke bawah Berarti gitu. yang jelek mah muncul, Nah, gitu. itu dari situ. Ya, itu Makanya ada sedikit prosesnya. nambah pengalaman, Nah, pengalaman itu. kopi ternyata ya itu. Jadi kalau yang direndamnya tenggelam itu pasti mahal harganya. Iya, kualitasnya betul. mahal. Aduh, enak juga ngoleh Iya. kopinya. Ya, ini juga saya kalian perkenalkan di tempat ini sebenarnya walaupun sedikit ini bisa menampung 20 sampai 25 orang. 25 Saya orang ya. sediakan nih layar untuk presentasi. Jadi bukan hanya untuk sedang ngobrol, misalkan ada acara untuk presentasi bisa di sini ada Infokus dan sebagainya. Nanti paketnya paket ngopi terus bisa ada cemilan-cemilan ada cemilan-cemilan ya, UMKM dari Desa Kaung Luwuk dan sekitarnya gitu. Itu Nah, ada di oke. sini. Dan Jadi bisa ini dipesan. informasi kepada warga masyarakat khusus Desa Kaung Luwuk ataupun luar desa yang dari mana saja, kalau misalnya pengen ngadain sebuah acara rapat lah kan gitu, lembaga tempatnya mau di sini ya, kapasitas di sini 20 sampai 30 orang masih. Bisa. Iya. Dan di sini juga disediakan layar untuk infokusnya dan juga layarnya. Jadi kalau mau persentase ya silakan, di sini tempatnya enak. Dan juga bagi masyarakat Desa Kaung Luwuk yang memiliki usaha UMKM, pengrajin, membuat makanan, silahkan bisa dititip di Mang Oleh kan gitu ya. Biasa bisa dititip di Mang Oleh. Kemarin Kang Oleh pernah datang ke UMKM. Oh iya. Keripik bayam. Oh iya, betul unik ya. Kang Iman tuh Kang Iman. Iya. Sudah produksi keripik bayam itu cukup unik dan enak, kayak cocok dengan kopi. Oh iya, gitu. pas. Jadi kita Ya, cemilan pas ya. cemilan ya. Nah, ini kebetulan ada produknya. Oh, sini gitu. Oke. Ini robustanya, kopi robusta Ini mulai dari robusta yang dari Buniara ya. Iya. Desa Buniara. Dan ini molen mini, produk dari tetangga desa Wih, kita. mantap ini. Yang ini arabica dari desa Bukanagara. Nah, ini nih kacang ajaib dari
Kampung Citamiang, Desa Kampung Kauluk. Citamiang, Desa Kauluk. Nah, Wah, ini dari ternyata Bolang, ya. Sele. Ini semua di sini supaya ada apa? Ada cemilannya gitu. Mantap. Nah, Ini bagus juga nih kemasan. ya. Nah, ini pemirsa ya, bagi warga masyarakat Desa Kauluk yang memiliki usaha istilahnya buat cemilan, ini alangkah baiknya nih dikemas seperti ini. Nah, nanti dibuatkan kita NIB-nya, BPOM-nya, dan juga halalnya itu akan lebih bagus ya. Insya Allah akan kami bantu ya, Oke, ya. untuk proses Ya. hal seperti itu. Untuk packaging mungkin. Ini packaging. Ini produksi Citamiang nih. Ada, saya belum datang nih Ya, Kang Oleh. 3 saudara nih. Ya. Kemarin baru lewat. Saya lagi buat di di kerupuk dan Kang Ipin. Insya Allah akan saya datangi juga nih. Alhamdulillah nih ternyata produksi di Desa Kauluk pun sudah ada ya. Ya. Jadi mohon bagi warga masyarakat Desa Kauluk yang memiliki ya kerajinan olahan makanan seperti ini, kalau mau dititip di Kang Oleh di sini Boleh. bisa ya. Jadi kita itu ada di Kang Oleh dan ini di Sukamulya dan juga di Citamiang ada kedai kopi. Jadi bisa akan menitipkan makanan seperti ini. Iya. Mungkin di sini juga saya jelaskan bahwa tempat ini juga itu transitnya informasi pariwisata ya. Oh seputar iya. Tanjung Siang. Wisata. Makanya ini saya di kaitan sini, Kang Oleh sebagai Pokdarwis juga. Pokdarwis di Desa Sini. Kauluk. Yang mau Nah. informasi tentang wisata yang Nah. ada di desa di Kecamatan Tanjung Siang, Nah, khususnya di Desa Kauluk ya. Ini Bisa di sini. ada di sini di Kang Oleh, langsung hubungi Kang Oleh ya. Ya. Mau paket wisata, Nah, mau paket khusus di Desa Kauluk, Betul. ataupun paket misalnya Ya. keliling di Kecamatan Tanjung Siang. Betul, Di sini ada tersedia Transitnya. ya. Karena di sini lebih dekat ke ATM, ke Alfamart atau ke kantor pos dekat. Jadi strategis ya. Ini merupakan titik tengahnya Tanjung Siang, titik wisata ke sana ke utara, ke selatan itu hampir sama jaraknya gitu. Baik teman-teman semua, bagi yang berminat apapun, baik wisatanya, mau paketnya ataupun cemilannya, ataupun mau nyantai di sini, lembaga yang ingin mengadakan rapat di sini, silahkan hubungi Kang Oleh dengan nomor berapa Kang Oleh? Ya. Ke nomor WA 081 221 643 005 Nah, atau itu ya. ke IG Kopi Mang Oleh, atau bisa juga langsung ke adminnya Bukit Pamoyanan Official, di DM saja. Oke, nanti kita cantumkan di layar ya, Kang Iya. Oleh. Nanti kita cantumkan di bawah di layar nomor-nomor yang bisa dihubungi Kang Oleh untuk pemesanan apapun ya, mau wisata, mau kopi nyantai di sini ataupun cemilan-cemilannya ya, silakan hubungi saja yang tertera di layar ini. Terima kasih pemirsa dan juga terima kasih Kang Oh Oleh. ya, sama-sama Ya, Pak Ku. udah meluangkan waktunya siap, nih ya. ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Mudah-mudahan Desa Kauluk Iya. bisa dikenal banyak orang bahwa Betul. di Desa Kauluk itu serba ada ya. Nah, itu. Dari mulai UMKM kerajinan tangan dan juga kerajinan makanan. Ya. Dengan banyaknya orang tahu tentang Desa Kauluk sehingga ekonomi Desa Kauluk bisa meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.